like a Hellcat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. I'lam anna minal aini ad-dukhana al-haditha al-ana al-musamma bit-tatanni la'anallahu man ahdathahu. Fa innahu minal bid'il qabihati fayakfuru bihi wa qad afta az-Ziyadi awalan bi annahu la yakfuru li annahu idan lam yakun yu'raf haqiqatah. Falamma ra'a atharahu bil busati allati yashrabu biha raja'a wa afta bi annahu yaqtur. Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Jawi berkata ya, dalam kitab beliau Kasyifatus Saja ya, beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, ini hal yang mesti kita jadikan perhatian, anna minal ain, bahwasanya termasuk benda, barang atau wujud benda ya, adalah ad-dukhan al-haditsal an al-musamma bit-tatanni ya, yaitu asap yang terjadi sekarang ini ya. Beliau mengatakan asap ya, ad-dukhan al-hadits, yang terjadi al-an, sekarang, artinya pada zaman-zaman sekarang, al-musamma, yang dinamakan dengan sebutan tatanni. Kalau istilah sekarang itu kretek atau rokok. La'anallahu man ahdatsahu. Ya Allah. Berarti beliau ini mengharamkan yang namanya rokok. Kita lihat dari ungkapan beliau, mendoakan ya orang yang memulakan perkara rokok ini ya dengan doa la'anallah, semoga Allah melaknat. Arti melaknat itu yang mencela secela-celanya orang yang membuat perkara baru daripada rokok. Fa innahu minal bid'il qabihah, karena ini termasuk bid'ah yang jelek ya, bid'ah yang tercela. Fa yakturu bihi, maka dengan asap ini ya, orang yang berpuasa itu bisa batal ya, bisa batal puasa itu. Wa qad afta az-Ziyadi awalan bi annahu la yaqtur. Imam Az-Ziyadi pernah berfatwa pertama-tama bahwasanya rokok itu tidak membatalkan, bi annahu idzan lam yakun ya'rif haqiqatahu. Kenapa? Karena saat itu memang beliau tidak tahu hakikatnya, hakikat asap itu dengan mana ya, sebenarnya asap itu apa. Saat itu beliau hanya melihat asap itu sebagai benda gas yang tidak bisa diwujudkan ya. Falamma ra'a asarahu bil busati allati yashrabu biha raja'a, lalu maka tatkala beliau melihat bekasnya di filter ya,
bekas daripada asap itu yang beliau lihat di al-busoh. Busoh itu artinya sejenis filter ya, gabus filternya itu ada bekasnya, allati yashrabu biha ya, busoh yang beliau merokok dengannya, yashrab minum artinya maksudnya di sini merokok, menghisap dengan busoh itu alat menghisap rokok itu ada bekasnya di situ. Raja'a, beliau menarik kembali pendapatnya itu, menarik kembali beliau kembali dari pendapatnya yang mengatakan asap rokok itu tidak membatalkan ya, itu dibatalkan oleh beliau sendiri tatkala melihat ada bekas. Wa abta bi annahu yuftur ya, wa abta bi annahu yuftir, dan beliau berfatwa kembali dengan fatwa bahwasanya asap rokok itu yuftir, membatalkan, membuat orang menjadi iftar, berbuka puasa, membatalkan puasa. Itu satu ya tentang asap rokok. Yang kedua, masalah berikutnya, walau kharajat maq'adatul mabsur summa 'adat lam yaftur ya. Ini bagi orang yang kena penyakit mabsur, artinya penyakit bosok kalau bahasa kita di sini. Seandainya keluar bosoknya orang ya, borok ya, seseorang, summa adat, kemudian kembali masuk kembali, lam yaftur, itu tidak akan puasanya tidak batal, atau lam yuftir, keadaan itu tidak membatalkan puasa. Wa kadza in a'adaha 'ala al-asahhi li'tirarihi ilaihi. Begitu juga jika ada kesengajaan mengembalikannya, ini menurut pendapat yang lebih sahih tidak membatalkan puasa. Kenapa? Li'tirarihi ilaihi, karena mengganggu ya, karena akan memberikan mudarat atas seseorang itu, jadi dikembalikan. Walau asbaha wa fi famihi khaytun muttasil. Ini yang ketiga, masalah berikutnya. Yang tadi adalah masalah borok ya, masalah borok. Dikembalikan atau masuk kembali itu tidak membatalkan puasa. Berikutnya beliau menjelaskan walau asbaha wa fi famihi khaytun muttasilun bi jawfihi. Dan seandainya ada seorang di waktu pagi ya, masuk pada waktu pagi, waktu subuh, wa fi famihi, sementara di dalam mulutnya itu khaytun, ada seutas benang ya, muttasilun, yang bersambung, bijaufihi, dengan rongganya ya, ada benang ya, ditemukan ya, di dalam mulutnya. Nah, benang itu bersambung dengan rongga bagian dalam ya, jaufihi, bagian dalam itu ya, mulai dari kerongkongan bagian dalam makhraj ha sampai ke perut, itu bagian dalamnya. Ta'arada alaihi shaumu was-salatu ya, ya, bibutlanihi bitala'ihi. Ini akan bertolakan ya, akan bertentangan atas orang itu antara dua hal, yaitu puasa dan sholat. Di waktu subuh dia sholat, di waktu subuh dia dalam keadaan puasa, sementara di dalam mulutnya ada benang yang menyambung dengan rongganya yang di dalam. Kalau dia telan
maka puasanya akan batal. Li'annahu akala amdan, karena dia makan secara sengaja karena menelan potongan benang yang ada di luar mulutnya. Wa binaz'ihi, ya, li'annahu istiqa'atun, ya, dan dengan menariknya, kalau ditarik keluar karena dia dianggap bersengaja muntah, gitu. Sengaja muntah dengan menarik benda yang ada dari dalam rongga, gitu. Itu dihitung sengaja muntah, karena muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Wa butlanuha bi baqaihi liittisalihi bi najasatil batin. Ini bertentangan lagi dengan masalah salat. Ya, batalnya salat dengan sebab kalau ditetapkan terus dibiarkan benang itu dan nyambung ke dalam perutnya akan membatalkan salat. Kenapa? Litisalihi binajasatil batin, karena bersambungnya benang itu dengan najis yang ada di dalam perut, dalam rongga. Itu najis, berarti dia kena najis, menyambung benda yang dari luar ke dalam perutnya, yang dimana di dalam perut itu ada najis. Nah, itu akan membatalkan sholat. Itu pertentangan antara puasa dan sah puasa dan sah sholat. Kalau ditelan benangnya itu sengaja makan, batal puasa. Kalau ditarik benangnya itu dianggap sengaja muntah, batal puasa. Kemudian kalau dibiarkan benangnya akan batal sholatnya karena menyambung atau kena najis, ya, zahirnya kena najis. Bagaimana itu kumpul dua masalah di situ pada orang itu, ya. Sah puasa, batal sholat. Menyikapi hal itu, qala Az-Zarkashi, Al-Imam Az-Zarkashi berkata, berpendapat demikian keadaannya, wajib alaihi naz'uhu. Kalau berkumpul dua hal itu, wajib atasnya naz'uhu, mencabutnya, ya. Au ibtila'uhu, atau menelannya. Muhafazatan 'ala sholati, demi memelihara sahnya salat. Memelihara sahnya salat. Li'anna hukmaha aglazu min hukmi shaum, karena hukum salat itu lebih berat daripada hukum puasa. Apa pertimbangan beratnya? Liqatli tarikiha dunahu, karena bisa dibunuh, hukum bunuh bagi orang yang meninggalkan sholat, bukan bagi orang yang meninggalkan puasa. Jadi yang dikalahkan itu kalau dua hal seperti itu kumpul, puasanya, ya, puasanya dikalahkan, artinya ditelan atau ditarik, biarkan sholat itu sah. Walihada la tutraku bil udri, ya, oleh karena itu untuk ini, ya, maka sholat itu tidak boleh ditinggalkan, ya, bil udri, dengan sebab ada uzur seperti itu, ya. Tetap wajib sholat selama akal itu masih ada di dalam pribadi seorang. Bi khilafi bihi, ya, bi khilafihi bihi, berbeda dengan puasa. Hadza lam yata'atta lahu qat'ul khayt min haddi zahiri min al-fam. Ini apabila tidak segera dia memotong benang itu, ya, daripada batas zahir di dalam mulutnya. Jadi kalau dipotong, ada orang yang memotong atau dia memotong sendiri benang itu antara batas zahirnya, maka itu yang terjadi hukumnya. Kalau ada yang memotongkan atau dia sendiri yang memotong langsung perbatasan zahir pada mulutnya itu,
Fa in ta'ti wajabal qat'u. Ya. Kalau ada yang berbuat bisa memotong maka wajib dipotong. Wa batala'a ma fi haddil batin, dan bisa menelan apa yang ada pada batas batin, mengeluarkan wa akhraja ma fi haddil zahir, dan mengeluarkan benang yang ada pada batas zahir. Jadi potongan benang yang di batas zahir itu yang dikeluarkan, potongan benang yang ada di batas batin, di batin itu dikeluarkan, ditelan begitu. Wa idza ra'a maslahata sholati fayanbaghi an yabtala al-khayta wa la yukhrijuhu li'alla yuaddi ila tanajjusi famihi. Kalau seandainya dia meraih maslahat sholat, artinya dia lebih mementingkan sahnya sholat, maka seharusnya dia menelan benang itu, ya. Kalau dia memilih salah satu, apakah dia mengeluarkan, menarik benang atau menelan benang itu, maka yang diutamakan, yang lebih itu adalah meraih ayyabatala al-khayta, dia menelan benang itu, wala yukhrijuhu, dan jangan dia mengeluarkannya, wala yukhrijuhu li'alla yuaddi ila tanajjusi famihi, ya, supaya tidak membawa najisnya mulutnya, ya, supaya tidak kena mulutnya dengan najis yang ada di dalam daripada sebab menarik benang itu. Qala Ziyadi, berkata Imam Az-Ziyadi, wal batinu minal halqi, ya, yang menjadi batin, bagian dalam, minal halqi, daripada kerongkongan itu adalah makhrajul hamzati, yaitu makhrajnya hamzah, wal ha'i, dan makhrajnya ha, hamzah ha, a, ha, itulah makhraj batin, batas batin daripada kerongkongan. Dunal kha'il mu'jamah, bukan kha al-mu'jamah yang punya titik kha, ya. Wa kadzal muhmalah, begitu juga yang al-muhmalah, ha itu yang tidak punya titik disebut dengan al-muhmalah. Huruf-huruf yang punya titik itu disebut dengan al-mu'jamah. Kha itu di sini, ha juga di sini, ya, di pertengahan. Jadi hamzah ha itu di pangkal tenggorokan, itulah batas bawah. Wa kadzal muhmalah 'inda Nawawi, begitu juga muhmalah menurut Imam An-Nawawi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.